Kita cinta kepada Rasul karena Rasul tuh baik banget sama kita ya Bu ya. Bu. Ya. Ibu cinta sama suaminya? Kenapa? Terpaksa. Karena suaminya baik. Bapak cinta sama istrinya? Bilang cintanya nyebelin. Nggak dibilang cinta, ditandain. Kenapa cinta kepada Rasul? Karena Rasul tuh baik banget sama kita. Jadi udah pantas betul kalau kita cinta sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Jauh sebelum kita ada, sebelum kita lahir, Nabi sudah rindu sama kita, kangen sama kita. Bahkan Nabi ingin berjumpa dengan kita. Dan Nabi meminta kepada Allah agar kita umatnya dijamin untuk masuk ke dalam surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Nabi. Masya Allah. Yang hitam, putih, bule potan. Yang cantik, cantik semua, nggak ada yang jelek. Yang ganteng semua. Semuanya umat Nabi dijamin masuk illa man aba, kecuali yang nggak mau. Ya kalau nggak mau bilang apa? Acara di Al-Ma'mun pesantren. Pintu dibuka, gerbang dibuka, siapapun boleh masuk, siapapun boleh datang. Tapi ada yang gak mau masuk, ada yang gak mau datang. Bukan berarti susah, bukan berarti tidak bisa. Bisa, tapi kalau gak mau datang, mau bilang apa? Kalau gak mau hadir, mau bilang apa? Betul? Surga itu udah dijamin. Nabi minta kepada Allah buat kita umatnya, illa man aba, kecuali yang nolak, kecuali yang gak mau. Kenapa? Itu menandakan masuk surga itu mudah. Ibu bapak pernah ke Jakarta? Pernah ke Monas? Kira-kira kalau ke Jakarta, ke Monas, susah atau mudah? Susah. Kenapa mudah? Udah ada tol Cisumdawu, udah ada tol sampai Jakarta. Yang punya mobil listrik udah ada tempat nyetrumnya. Pernah disetrum? Terus mau itu? Belum. Mudah sampai ke Monas, mudah sampai ke Jakarta karena tol udah jadi. Bahkan daripada Larang ada cepat 40 menit naik bus. Belum sampai udah gembira. Insya Allah mah kalau jalan yang mudah begini mah sampai ke Monas, sampai ke Jakarta. Allah dan Nabi SAW sudah kasih jalan mudah menuju surga. Jadi jangan bilang susah ke surga. Mudah. Masa udah dibikin mudah dibilang susah? Sudah dikasih gampang oleh Allah, masa dibilang susah? Jangan gampang, mudah. Mana buktinya mudah masuk surga? Baru niat baik sudah dicatat pahalanya. Ya Allah, saya niat nih bulan depan kalau ada duit mau kasih anak yatim santunan. 1 yatim 100.000, saya mau kasih 100 yatim. Berarti berapa tuh? 10 juta. Tiba-tiba begitu bulan depan yatimnya nggak ada, tinggal emaknya yatim. Janda. Boleh bantu janda? Boleh santunin janda?
Janda tua, janda muda. Oh, kalau emaknya yatim mah pasti muda, tua yatim bangkotan itu. Tiba-tiba yang dibantu janda, terserah deh mau tua mau muda. Tapi niatnya bantu yatim, yatimnya susah ketemu. Duitnya dipakai buat bantuin janda. Berapa dapat pahalanya? Berapa dapat pahalanya? 2. 1 niat untuk yatim udah dicatat. Yang kedua ngasih duit bantuannya ke janda. Ngasih duit jandanya dapat pahala. Niat kemarin untuk bantu yatim dapat pahala. Alhamdulillah. Modal niat sudah dikasih pahala. Tiba-tiba ada orang bilang, wah, ini hari di pesantren Al-Ma'mun ada maulid Nabi. Pasti sendalnya pada beredar tuh di belakang. Bececeran. Saya mau tukerah sendal jelek sama sendal jamaah yang bagus. Niat jelek nih. Dari rumah niatnya jelek. Niatnya? Tuh orang niat jelek udah dicatat dosa belum? Sudah dicatat dosa belum? Belum. Masya Allah. Tadi niat baik udah dicatat pahala belum? Sudah. Niat jelek sudah dicatat dosa belum? Belum. Tiba-tiba sampai di pesantren Al-Ma'mun dengerin ceramah, gak jadi ngambil sendal jamaah, berubah ngambil sendal kiai. Karena sendal kiainya bagus-bagus. Berubah, nggak jadi ngambil sendal. Duduk, dengerin ceramah, khusyuk, nikmat. Berapa pahalanya? Berapa pahalanya? 2. 1 menggagalkan niat jelek. Tadi niat jahat, nggak jadi dikerjain. Dapat pahala. Karena menggagalkan niat yang jelek. Yang kedua, duduk dengerin ceramah. Masya Allah. Gampang atau susah ke surga? Gampang atau susah ke surga? Gampang. Coba kalau ke neraka, susah, mahal. Bu, punya IG, punya medsos, punya WA, ada kuotanya? Berapa per bulan kuotanya? Tak terhitung. Top up mulu, Bu. Sebulan ada 300.000? Saya turun deh. Udah ngomongin kuota. Sebulan ada 300.000 buat beli kuota? 200? 400 kayaknya nih. Hah? 200.000 ada? 100.000? Bisa sebulan? Yakin? Jangan baru 2 minggu udah nambah lagi di 100. Oke, anggap 200.000 rata-rata beli kuota. Buat main apa? Oke. Main apa? Facebook. Main apa? TikTok. Buat apa? WA. Ya. Apa yang dimainin di situ? Perasaan. Main IG pakai perasaan. Main WA pakai perasaan. Main Facebook pakai perasaan. Ya Allah, panas di hati ngeliatin tetangga beli sendal baru. Ya Allah, dia posting tas baru. Duit dari mana? Jangan-jangan boleh ngepet. Ya Allah. Tetangga beli kulkas, dia yang beku. Coba main IG, main Facebook pakai perasaan. Akhirnya muncul sebel, muncul kesel, muncul benci. Bikin akun palsu buat ngata-ngatai, buat mitnah, buat nyaci maki, buat julid. 200.000 sebulan cuman buat bikin dosa. Ya Allah. Ya. Pak, apa main IG ngeliat tahu Pak? Lihat cewek. Cakep-cakep gak yang beredar di IG?
model apa aja ada Pak. Kuota kurang, tambah. Lihat, wah, lengkap. Mau model kayak apa? Lengkap. Dilihat, diperhatiin, sampai dipelototin, sampai kebayang-bayang, sampai tidur. Masya Allah, 200.000 buat lihat dosa. Belum yang download judi online. Downloadnya aja pakai duit, cari yang gacor-gacor. Akhirnya depos slot, berharap di WD tapi nggak di WD. Pengen max win, sampai datang SMS, dibantu kakak biar cepet max winnya. Stres, nggak menang-menang. Akhirnya bayinya dijual. Coba lihat di mbah Google, gara-gara judi online bayi dijual 15 juta. Benar. Jadi pojokan, nenek-nenek bilang, kalau bayi 15 juta bagaimana saya ya? Agak laku nek. Cuma bayi 15 juta lah, makin tua makin nyusut. Bayangin tuh, berapa rupiah orang judi online sekarang per hari? Ngaku, gak usah ngaku deh, nyebut aja. Ada 50.000? Bisa. Lebih. Sebulan 1,5 juta buat judi online. Menang belum tentu. Kalaupun menang sekali, pasti kalahnya bisa 10 kali. Buktinya, peredaran duit judi online di Indonesia kurang lebih 600 triliun. Allahu Akbar. Yang main judi itu orang kampung. Bisa jadi mungkin tukang beca, tukang ojek, tukang sayur, tukang kuli bangunan. Banyak pedagang-pedagang kecil yang berharap naruh 5.000 dapat 2 juta, naruh 50.000 dapat berapa ratus ribu, terus sampai 600 triliun beredar. Kebayang nggak kalau itu aktivis judi? Masya Allah, aktivis judi. Patungan buat pesantren 600 triliun. Gak ada pesantren jelek di Indonesia, saudara-saudara. 1 triliun itu 1.000 miliar. 1 triliun 1.000 miliar. Kalau beli seblak, tenggelam nih jamaah Al-Makmun. Lelap seblak. 1.000 miliar 1 triliun kali 600. Berarti berapa tuh? 600.000 miliar. Berapa masjid yang jadi? Berapa pesantren yang jadi? Dan itu yang main orang-orang level menengah ke bawah itu, yang nyumbang ratusan triliun itu. Yang kaya apa main judi? Bisa jadi main kemana? Langsung ke Los Angeles, langsung ke Amerika, langsung ke Singapura, langsung ke Malaysia, langsung ke Hong Kong, langsung depan meja main judinya, muter roletnya, dibagi kartunya. Habis sekali main 5 miliar, habis sekali main 20 miliar. Bahkan ada mantan gubernur main judi sampai habis 50 miliar. Di meja judi 50 miliar. Yang duitnya banyak, sono. Yang beredar tuh duit orang susah. Kebayang nggak? Orang susah bisa ngumpulin duit 600 triliun. Yang bilang katanya susah, begitu patungan se-Indonesia buat judi bisa 600 triliun. Giliran masjid lewat kotak amal tidur. Kalaupun bangun didorong-dorong kayak mobil-mobilan. Dorong lagi, dorong lagi. Buat maksiat pakai anggaran, buat dosa berani bayar. Begitu tobat gratis. Allahu Akbar.
Gimana kita gak terima kasih sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita nih bikin dosa pakai modal, pakai anggaran, pakai duit, pakai biaya, tanpa sadar ribuan, ratusan ribu, jutaan, puluhan, miliaran. Begitu tobat gratis, ambil posisi duduk tenang, astagfirullah rabbal baraya. Gratis apa bayar? Bikin dosanya bayar, begitu minta ampunnya gratis. Apa tandanya? Tandanya masuk sorga mudah, murah. Apa tandanya? Tandanya Allah dan Nabi sayang sama kita, cinta sama kita. Dibikin gampang cari pahala, dibikin susah dapat dosa, bahkan dibikin murah untuk taubat memohon ampun. Sehari habis sholat pernah nggak baca istighfar 100 kali? Nabi aja nggak punya dosa istighfar dalam rangka apa? Berharap rahmatnya Allah. Kita yang nggak tahu nih, dari pagi ketemu pagi, bangun tidur sampai mau tidur, berapa dosa kita? Berapa istighfarnya sehari? Kapan istighfarnya, Bu? Pas lihat sinetron, sebel sama lakinya dia. Ih, sebel banget tuh laki, kenapa begitu sih? Kita gitu, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kapan baca istighfarnya? Pas kesandung batu, astagfirullahaladzim, batu. Coba, sehari pernah nggak istighfar 100 kali? Belum cerita habis sholat. Kalau habis sholat bisa 500 kali ya. 100, 500 kali. Sehari 100 kali aja. Ya Allah, bisa jadi belum. Dosa banyak, 100 kali itu cuma 100 detik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, 2 detik, astagfirullahaladzim, 3 detik. 100 detik itu nggak sampai 2 menit, Pak. 100 detik tidak sampai 2 menit, itu 120 detik. Tapi bisa jadi dengan baca itu Allah ampuni semua dosa kita. Subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33. 99 kali, 99 detik, nggak sampai 2 menit. Kalau dikerjain, andai punya dosa sebanyak buih di lautan, Allah ampuni dosa kita hari itu. Gampang atau susah? Susah. Susah. Tapi ada kiai yang bacaan cepat, itu biarin kiai. Ibarat mobil mah Ferrari, mobilnya udah nggak kelihatan, asapnya doang yang ketinggalan. Ibu cuma lihat asap, mobilnya udah lari kayak pesawat jet. Pesawatnya udah nggak kelihatan, kan tinggal sisa asapnya tuh. Oh, itu makomnya beda. Ferrari, pesawat jet, tidak anti yang doyok. Dipaksa meledak tuh mesin. Udah santai aja. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, sampai 2 menit. Tapi dosa Allah ampuni. Mudah atau susah? Susah. Buktinya nggak ngerjain. Tapi itu kemudahan, tapi tidak dikerjakan. Gratis, nggak bayar, tapi nggak mau ngambil. Coba kalau disuruh bayar setiap bikin dosa. Ayo, siapa bikin dosa 1 juta, buat ngampunin, bayar 10 juta. Bingung kan?
Siapa yang bikin dosa 10 juta, maka dia harus nebus dosanya 100 juta. Nah, lu bingung kan? Bikin dosa 1 miliar. Minta ampunnya kagak bayar. Bagaimana kita nggak terima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nih kita nih umat yang begini modelnya nih, begini modelnya nih umat Nabi nih. Yang badung, yang nakal, yang apa lagi? Bangor, hah? Ada yang cager, pinter, laundry, centil, macam-macam. Disebut loh oleh Allah, kuntum khaira ummah. Masya Allah. Dengan model umat yang kayak begini nih, macam-macamnya nih, sama ibadah susah, sama sedekah berat, sama dosa gampang, sama maksiat mudah, masih dipuji oleh Allah, kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Nabi kalian ini nabi yang terbaik. Walaupun umur kita pendek, buntet, bantet, umat buntet, bantet, bogel, semualah. Susah nyari umur 80 sekarang. Ayo, ada nggak di sini yang umur 80 tahun? Kalaupun ada paling sisa 1 ya Pak. Nah ini edisi terakhir. Susah udah, generasi saya susah nyari 80 susah. Generasi Gen Z ini kan generasi genjot. Sisa-sisaan udah ya Pak ya. 80, 85 udah coba nih dari sekian banyak yang hadir. Cuma 1 beliau 80. Ayo deh. Tuh 2. Ayo deh. Mana yang 80? Udah 2, yang 90 mungkin ada. Tuh udah susah Yai. Udah susah nyari usia 90. Makin kesini makin susah nemu umur 80 nanti. Siap-siap yang udah 50. Siap-siap ke 51 gitu dong. Siap-siap ke 51. Udah kebayang nih umur kita nih. Udah susah nyari 80, bentar lagi susah nyari 70, bentar lagi susah nyari 60. Saya punya teman angkatan satu pondok saya udah 20 orang yang meninggal kurang lebih. Ada yang 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, di bawah usia 40 tahun. Saya baru usia 27 hari ini. Tahayul tuh emang gua hantu. Usia tahayul. Coba bayangin, angkatan saya udah meninggal semua. Susah nyampe ke 40 kemarin, 37 meninggal, 36, 38, susah nyampe ke 40. Tapi baiknya Nabi SAW, baiknya Allah kepada Nabi dan kepada kita umatnya Nabi. Umur boleh pendek, masa dunia boleh umat akhir zaman, tapi bisa dapat pahala seumur zaman. Bisa dapat pahala seumur dunia, bisa dapat pahala sampai hancur dunia ini saudara-saudara. Alhamdulillah. Apa resepnya? Kalau punya 3, 1 sedekahun jariyah, punya sedekah selama hidup. Nih pesantren Al Ma'mun, walau mungkin pernah naruh 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, jadi tembok, jadi cat, jadi genteng, jadi jendela, jadi apa, prok, jadi Quran, jadi keramik. Sepanjang pesantren Al Ma'mun berdiri, uang bapak ibu yang pernah masuk ke sini, itu pahala orang-orang yang mengaji belajar di sini Allah alirkan sampai kiamat buat ibu bapak. Gampang atau susah? Padahal itu gampang banget ya nyari pahala. Gampang kan nyari pahala, enak kan? Kita udah meninggal pahalanya masih ngalir. Gampang amat sih masuk surga. Tapi kok susah ya buat ngerjainnya. Padahal sedekah tuh gak diwajibin. Mau berapa kek beda sama zakat. Susah. Padahal mudah. Makanya ilaman abah, kecuali yang gak mau. Ternyata banyak yang gak mau. Segitu gampangnya tapi gak ada yang mau gitu.
Beli Quran, taruh di pesantren, bisa. Dibaca sama anak santri, Allahu Akbar. Sepanjang itu bacaan dibaca, pahalanya mengalir kepada ibu dan bapak. Itu baiknya Allah dan Nabi loh buat kita. Ibu udah susah dah ngaji, bapak udah susah mungkin, udah tua, udah usia. Dulu waktu main-main masih muda, lupa ngaji. Usia udah tua, udah banyak kerja, udah banyak ke sawah, udah bingung cari waktu. Kalaupun belajar udah kaku lidahnya, alif de, orang bak de, alif alif de aja begitu deh. Begitu coba ingat waktu kecil, waktu ledekin ibunya Ciluk, Mbak, baru bisa bilang Mbak, tapi depannya Ciluk, bukan Alif. Nggak bisa ngaji, tapi Qurannya ada di Al-Ma'mun, dibaca sama santri. Itu pahala santri yang baca itu Allah kirimkan pahalanya buat kita, tanpa ngurangin pahala anak-anak kita. Gampang kan masuk surga? Fasilitasnya dikasih oleh Allah, fasilitasnya udah dikasih dengan mudah. Jalan tolnya udah dibuat. Umur orang dulu kan 300 tahun, 800 tahun, 900 tahun. Kita ini umur pendek-pendek, tapi Allah kasih pahala sepanjang hidup dunia. Coba gimana kita nggak terima kasih sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nuka dua, naon? Ilmu, apa? Punya IG, punya WA, punya Facebook. Jangan bikin status beras beak, tulisannya beak. Kayak nggak ada bahan lain aja nulis beras beak. Laki sialan, entah ya otaknya. Isinya begini. Medit, itu isinya. Kayak nggak punya bahan nulis. Coba kalau punya ilmu, ngaji di pesantren, ngaji sama kiai, sama ustadz, sama ustazah, enak. Ya Allah, nikmatnya bangun malam, sholat tahajud, walau 2 rakaat. Kau janjikan tempat yang terpuji, dibaca sama temennya, dibuka statusnya, tahu-tahu tuh temen tahajud. Walau ibu nggak tahu, itu pahala teman yang didapat oleh teman ibu dikirim oleh Allah buat ibu dan bapak juga. Daripada beras beak. Akhirnya habis beras beak, gosip dah. Saya juga beras beak. Iya, mau laki sialan semua ini. Dari status beras beak ngomongin suami akhirnya. Coba kalau statusnya tentang kebaikan. Pengen deh bisa ngaji kayak kamu. Pengen deh bisa 1 hari 1 juz. Gimana sih caranya? Mau tahu. Bisa romantis gitu sama suami gimana sih? Kok bisa sih suaminya kok romantis banget? Gampang. Bentak aja terus suaminya tiap hari. Nanti juga takut ya. Ayo. Suami romantis kok lebih ketakut daripada kesayang ya. Makanya suami itu sekarang punya sifat kasih sayang. Jadi kalau punya uang tuh saat mau ngasih muncul rasa sayang. Mau ngasih nih, kok sayang ya. Coba pelit ya. Udah ketakutan suaminya. Coba bikin status yang bagus-bagus. Kalau nggak ngaji, apa yang mau ditulis? Kalau nggak mau belajar, mau nulis apa? Ilmu apa yang mau dicatat? Ilmu apa yang mau dibikin status? Ilmu apa yang akan ditulis di media sosial? Begitu tulisannya penuh dengan kebaikan dan ilmu, dibaca, di-share, dipublikasi, disebarkan. Ya Karim, berapa orang itu yang baca? Berapa orang yang ngikutin? Kali berapa? Allah kirim semua itu pahalanya buat kita. Gampang atau susah? Yang ketiga, waladun, anak soleh. Makanya pesan Allah apa? Dalam Al-Quran itu, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.
Bagaimanapun ibu mendidik anak, sehebat apapun ibu mendidik anak, bagus kayak apapun ibu mendidik anak, puncak terakhirnya adalah kalimat ibu itu menjadi pamungkas. Kalimat bapak itu menjadi pamungkas. Ini anak mau jadi apa? Hati-hati dengan lisan ibu dan bapak, karena lisan ibu bapak itu mustajab. Nih, pesantren Al-Ma'mun, Masya Allah. Ada di sini wali-wali santrinya? Hadir? Jangan merasa anak sih di pesantren jadi apa ya? Nanti bisa apa ya? Manusia itu nggak ada yang serba bisa. Yang serba bisa itu ular kobra. Itu dari anak udah serba bisa itu. Coba-coba kasih tangan. Oh, hanya ular kobra yang serba bisa. Manusia nggak ada yang serba bisa. Manusia tuh serba-serbi. Soal mau jadi apa mah urusan Allah, tapi kekuatannya ada di ibu dan bapak. Belajar di Al-Ma'mun sama belajar di sekolah internasional, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 kali 2 12, sama. Nggak mentang-mentang sekolah mahal, 6 kali 2 40. Oh, ini kan sekolah mahal, bonusnya banyak. Lu kan di Al-Ma'mun, 6 kali 2 cuma 12. Itu malah sekolah sesat. Masa 6 kali 2 40, mentang-mentang mahal. Pancasila ada berapa? 5, mahal, murah, gratis, bayar, tetap 5, nggak jadi 8. Kalau sekolah di sini mah, 8 Pancasilanya, mahal. Kalau di Al-Ma'mun 5, murah. Enggak, sama. Rukun Islam 5, rukun iman 6, sama di mana aja. Itu namanya jalur akademis. Murah, mahal, dibayarin pemerintah, terserah mau gratis, mau bayar, sama mata pelajarannya. Apa yang bikin beda? Jalur spiritualis. Orang kaya belum tentu punya, orang miskin belum tentu dapat. Kalau sekolah, yang miskin bisa dapat, ada pemerintah bayarin. Yang kaya bisa punya, dia punya duit, mau kemana ke sekolahnya? Mau yang sebulan 1 juta, 20 juta, 100 juta, 200 juta, ada. Tapi jalur spiritualis, si kaya belum tentu punya, si miskin belum tentu dapat. Padahal ini jalur gratis. Jalur apa? Jalur angkat tangan. Jalur angkat tangan. Ya Allah. Hantu. Jalur gitu, jalur nangis, jalur angkat tangan gratis. Orang kaya bisa nggak? Bisa. Orang miskin? Tapi apa bisa dapat semuanya? Belum tentu orang kaya punya. Kalau tidur mulu nggak pernah ibadah, nggak pernah angkat tangan, yang miskin juga sama. Tidur mulu, ibadah nggak, angkat tangan nggak, gimana? Itu jalur spiritualis. Bisa jadi sekolahnya murah. Tiba-tiba 20 tahun akan datang dari Al-Ma'mun ada yang jadi presiden Indonesia. Amin. Lu jarang sih doain anak jadi presiden. Ya Allah biar soleh, biar soleh. Jangan soleh mulu. Ya Allah biar soleh jadi presiden. Kalau presidennya soleh, rakyatnya bahagia, rakyatnya senang. Amin. Gitu. Jangan soleh-soleh doang. Doanya males sih. Langsung minta. Minta kayak ibu minta sama suami gimana? Apa cuma minta duit? Dikasih duit nih, tuh 1.000, ngambek nggak? Enak aja, 20.000 dong, gitu ya? 100.000 dong, sama suami aja mintanya langsung. Masa ke Allah, ya Allah, amin. Terserah. Tapi begitu dikasih terserah ngambek. Minta. Itu jalur spiritualis. Semua orang mau kaya, mau miskin, mau susah, mau senang, mau pejabat, mau rakyat, mau umat, itu jalur dikasih bebas oleh Allah. Free pass sampai ke langit. Apalagi jalur ibu bapak. Jalur ibu bapak itu jalur mustajab.
Bisa jadi ibu nyari kaya sekarang susah, bapak nyari kaya sekarang susah. Duit dari mana? Umur udah tua, ijazah udah gak laku, ada yang robek dimakan rayap. Minta sama Allah, ya Allah bikin kaya anak saya, nanti mobilnya biar anak saya yang beliin. Ya Allah, saya udah punya rumah, kayain anak saya, nanti kalau anak saya kaya, tolong anak saya gerakin hatinya buat beli rumah saya yang gede. Itu sebetulnya jalur bapak saya tuh. Dulu bapak saya kena tipu, rumahnya 180 meter, akhirnya dijual tinggal 40. Akhirnya dijadiin warung setengah, saya tidur di kamar 3x4. Bapak saya mama saya ngontrak, usianya udah tua, sekarang udah meninggal dunia dua-duanya. Pada saat itu bapak saya bilang, Cok, mungkin saya tidak bisa menyenangkan kamu dengan harta, usia saya sudah tua. Saya cuma dagang pisang goreng, saya cuma dagang beras, saya cuma dagang kelontong di gang. Di jalan kampung tuh, gang-gang kayak begini nih, bapak saya jualan sembako lah. Tapi saya doa, mudah-mudahan Ucok nanti punya rumah yang besar, ayah sama emak bisa tinggal di situ, istri Ucok, anak Ucok bisa bareng-bareng tinggal sama kami. Saya aminin aja tuh. Amin ya Allah. Cuman modal amin doang susah amat loh. Itu aja modalnya. Subhanallah. Lulus sekolah, tunas sehat keluar dari bapak saya tuh kalimat itu. 2011 Allah wujudin tuh. Mulai saya punya rezeki. Jadi jangan main-main sama kekuatan doa ibu bapak tuh buat anak itu dahsyat, keren, asli keren. Saya kalau bicara sekolah, tanya deh kiai saya, ranking saya mau banyak ranking 2 dulu dari belakang. Murid 30 saya 28, alhamdulillah masih ada angkanya daripada 32. Murid 30 ranking 32 kan parah itu, masih campur kasihan tuh guru. Saya dulu kerjanya cuma apa? Mijitin ustad, mijitin kiai, saya mijitin. Saya tahu saya bodoh, saya tahu saya nggak pinter. Karena di pesantren itu 2, pinter-pinter banget, goblok-goblok sekalian, baik-baik sekalian, nakal-nakal sekalian. Nah, itu pilihannya. Kalau sedang-sedang nggak diperhatiin, tapi jangan diikutin ya sama Al-Mahmud ya. Jangan ya, awas nih. Ini mah gue, beda orang beda nasib. Dulu saya begitu. Ya Allah, hidup sedang-sedang aja. Apa yang merhatiin? Dah, pinter kagak bisa lah, goblok sekalian aja dah. Nakal, tiap malam minggu lompat saya nonton layar tancap. Tahu nggak apa harapannya? Biar dihukum. Biar dihukum. Dihukum, dibotakin tuh. Udah kayak maling ayam. Wajib pitak-pitak. Jongkok. Brak, 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 brak. Sama Ismul Amdu. Diambil tuh air empang yang isinya tai bebek. Bebeknya itu ya berenang di atas, di bawahnya itu lele. Maaf ya, maaf, kotoran bebek itu jatuh ke bawah. Itu air empangnya disiram ke anak-anak yang pada nakal-nakal itu. Siram. Jangan ditanya baunya bu, jangan. Kalau mau nyoba silakan deh cari. Waduh, tulis gitu. Kabur malam minggu nonton layar tancap. Tapi apa? Begitu kiai saya nyukur rambut saya. Ya Allah, semoga kamu jadi anak hebat, sukses, pintar. Kasihan orang tua, nangis kiainya. Ini mah ilmu akal-akalan saya, tapi saya pengen ilmu langit ini nyampe gitu loh. Nangis tuh kiai, karena tiap bulan tuh hukuman botak belum numpuk, udah bingung, apa lagi yang mau dibotakin nih. Sampai begitu almarhum Kiai Nur Iskandar ketemu saya pas udah jadi soulmate, dikeplak saya, sambil ketawa, netes air matanya. Ya Allah, dia kebayang bagaimana dulu nih anak yang pada dibotakin, terus didoain sampai netes air mata beliau. Karena beliau tahu ayah saya itu tukang pisang goreng. Saya ngarep begituan aja. Kalau sekarang begitu mah kiainya di penjara itu. Botakin anak di penjara udah. Hukum anak begini aja langsung kena HAM. Ya, satu sisi gimana, sisi lain gimana, nggak tahu lah. Model-modelnya macam-macam. Ini mah cerita saya dulu ya. Dan dulu bapak saya kalau kiai udah marah sampai, aduh, jangan diikutin, tapi jangan diikutin. Dulu saya tuh di sahabat, nggak mau tahajud nih, selang isi semen. Kebayang nggak? Selang nggak ada isinya aja kenceng, gimana isi semen? Bengkak nih. Nah, itu semua bapak saya.
Papor, papa saya marah. Mana tuh ustadznya? Wah, asik berantem nih, dibilang nih, berantem nih, gue demen nih, digampar nih ustadz nih. Enggak, begitu nyampe ketemu ustadznya, kenapa anak saya? Nggak tahajud pak. Tambahin lagi kalau nggak tahajud begitu. Mati lu. Nggak jadi, gue sebelum ngelapor nggak jadi. Tanya guru-guru saya, tanya masih pada hidup sebagian. Begitu saya dulu, tapi jangan diikuti, jangan. Beda orang beda nasib ya, jangan diikuti. Nah, besok lompat semua lagi dari pagar di bocah. Ngarep doanya Pak Kiai, jangan. Beda orang beda nasib ya. Udah baik-baik aja di sini. Sekolah yang rajin, belajar yang rajin. Saya cuma mau cerita soal jalur spiritualis tadi itu. Jalur spiritual, doanya kiai, doanya guru, doanya orang tua itu mustajab. Ijabah itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti yang atuh akan kembali mimpin. Kebetulan memang itu bisnis istri saya, itu ada air namanya Toya Life. Itu bagus buat apa, kalau disiram ke muka tuh basah. Kalau disiram ke muka pasti basah, Ustaz. Dari dalam bagus, glowingnya dari dalam ya, makanya. Jadi memudahkan hormon-hormon. Ya, macam-macam. Ada bisa mencegah kanker juga. Ya, pencegahan. Biasa makan macam-macam kan, makan apa aja kita makanin. Nah, itu usus besarnya dibersihin kan. Jadi ngedetox ya. Ya, macam ngedetox, tapi tidak ekstrim. Ya, betul, tidak lembut, rileks, santai. Ya pokoknya nanti mengatulah urusannya. Ya. Mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita semuanya. Amin. Atas segala kekurangan saya minta maaf. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Jangan bubar dulu karena acara masih terus berlanjut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, tadi kita sudah ikut mendengarkan tausiah dari Ustadz Somad. Mudah-mudahan apa yang Ustadz berikan ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita di sini bisa merealisasikannya untuk sehari-hari. Baik Ustadz, ini ada yang ikut berdonasi tadi di Palestina untuk saudara kita di Palestina, ada Bunda berdua orang ya. Dan sekali lagi ada yang barangkali ada yang mau ikut berdonasi, mungkin di belakang Bapak Dewannya, mangga Ibu Haji atau keluarga besar Ibu Haji ya, yang punya pondok pesantren Al-Ma'mun ini ikut berdonasi untuk saudara kita di Palestina, mangga ke depan ya, mangga sekali lagi kita tunggu bisa ikut foto bersama dengan Ustadz dan diberikan kenang-kenangan. Ayah dan Bunda, ini ada air minum Toya Life. Kita di sini mau mengajak Ayah dan Bunda bukan hanya saja sehat, tapi dengan membeli Toya Life ini, insya Allah Ayah dan Bunda sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk saudara kita di Palestina. Begitu ya Ustaz. Mangga, yang mau, tadi Bunda sudah ikut berdonasi, mangga, bentar. Ini simbolis dari Ustaz Somad yang sudah ikut berdonasi. Mangga Bunda, ya barangkali ada yang mau lagi air kesehatannya dengan membeli air kesehatan Toya Life dengan nominal 20.000. Itu sudah berinfak untuk saudara-saudara kita di Palestina.